Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, bil khusus genap pengurus Masjid Al-Muhtadin yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang hadir di majlis yang mulia ini, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, dan Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, yang semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya akhlak yang baik, bertambahnya ilmu, bertambahnya adab yang baik, bertambahnya ilmu, bertambah hikmahnya, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang langsung diamalkan, baik dalam muamalah dan lain sebagainya. Dan kita akan membahas tentang indahnya karunia-Mu ya Rahman. Ketiga, satu indah, kedua karunia, ketiga tentang sifat Ar-Rahman. Waktunya 40 menit. Artinya Allah nanti di waktu yang lain bisa 2-3 hari. Jamaah sekalian, indahnya karunia-Mu ya Rahman adalah judulnya, tapi sebetulnya hakikatnya itu adalah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu indah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa begitu indah karunia Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya kita memerlukan beberapa menit atau detik untuk bisa menjawab, karena terkadang kurang familiar dengan yang namanya karunia Allah. Seakan-akan kalau kita bisa duduk itu karena antum sehat aja. Allah tuh jarang ikut sertakan. Makanya untuk jawab juga kadang-kadang mikir dulu. Antum kelihatannya sekarang buger. Apa buger itu? Oke. Maka jawabannya, tadi pagi ana minum vitamin. Seringnya kayak gitu. Iya. Atau antum kelihatannya makin sehat. Jawabannya, anak sering fitness Ustaz. Itu jawabannya. Itu jawaban seperti itu udah pas apa melenceng? Hah? Udah pas apa melenceng? Antum bilang sehat antum, anak olahraga tiap hari Ustaz. Benar nggak? Yang mana? Apa jawaban itu yang diminta oleh syariat? Bukan. Faktanya memang antum olahraga. Faktanya memang antum minum suplemen. Ketika ditanya antum bugar banget hari ini, tapi antum tiba-tiba ana minum suplemen Ustaz. Maka jawabannya enggak begitu.
Ini sering tidak disadari oleh kebanyakan orang bahwa nikmat enak itu sebagai karunia dari Allah. Nikmat sehat itu sebagai karunia dari Allah. Adapun olahraga dan lain sebagai ikhtiar kita. Ya. Itu ikhtiar. Ya, ikhtiar. Jangan salah, ikhtiar itu jangan di depan, Bang. Ya, tapi yang di depan itu fadl, karunia Allah, dan karena itu, karena kita hidup di dunia, maka tidak boleh meninggalkan sebab. Apa itu sebab? Ikhtiar. Itu. Ini satu ya. Nah, lalu kemudian kalau sudah paham bahwa hidup kita itu tidak bisa nyaman, tidak bisa bahagia tanpa karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan menjelaskan, Nabi mengajarkan kepada kita yang namanya jurnal bersyukur. Jurnal bersyukur. Sebelum anak ke sana, anak tanya semua, teman-teman semua. Siapa kemarin yang pas Idul Adha kebagian daging 1 kilo? Siapa? Coba juga. Yang 1 kilo. Ya. Ada yang 2 kilo? Di masjid mana yang mustahik dapat 2 kilo? Atau ada nggak yang nggak kebagian? Coba di sini yang kebagian daging siapa? Dan nanti mampir ke rumah. Kebagian semua ya. Nah, ketika antum dapat daging dari panitia, katakanlah 1 plastik, ya, anak minta jujur sama antum semua, ya, itu lisan antum mengucapkan terima kasih dengan kelapangan bahagia antum di hati, kira-kira sinkron nggak ketika 1 kilo itu? Jujur ya. Jangan ngajinya aja lama, tapi mesti paham ya. Antara terima kasih, jazakallahu khair, ya, dengan kelapangan kebahagiaan di hati, sinkron nggak itu? Atau memang lisannya memang sempurna mengucapkan jazakallahu khair, tapi di sini masih meminta, kurang banyak nih akhi. Yang mana nih? Kira-kira? Yang mana? Yang masih minta tambahan atau mengatakan ya hasbuka, cukup? Yang mana? Ya model antum yang soleh-soleh kayak gini. Yang mana? Kalau kemarin masih hatinya mengatakan ini kurang, bahkan bawanya pun juga sambil agak diangkat-angkat dikit, ini ada masalah dalam akidah. Ada masalah dalam apa? Akidahnya. Kapan itu? Ketika memahami tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi antum nggak kemana-mana, pintu diketuk, ketuk, assalamualaikum. Ini ada daging dari panitia. Itu masih antum 1 kilo ya. Nah ini masalah itu akidah. Ini penting. Baik ya? Nah, maka dasarnya dalilnya ya tentang karena ini Allah jelaskan di surah Al-An'am ayat 160. Al-An'am 160. Bunyinya. Terlingan. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ini karunia Allah yang mesti kita syukuri. Karunia Allah itu kenapa yang tadi mesti kita syukuri? Karena kita sering bermasalah. Maka yang pertama tentang ayat itu, Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Ini catat satu. Kenapa begitu indah karunia Allah itu? Karena Allah memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Balik ke daging. 1 kilo itu yang datang ke rumah, apa yang menyebabkan antum masih nggak bersyukur?
karena sesuai dengan kebutuhan atau pengennya sesuai dengan keinginan? Inginnya berapa kilo? Inginnya berapa kilo? 3 kilo. Ya kurban 3 kilo. Kan bagiannya kurban sepertiga. Ini kurban enggak? Bantuin juga? Enggak. Pengen dapat berapa? 3 kilo itu namanya menempatkan keinginan. Coba kalau kebutuhan, Pak. 1 kilo cukup nggak? Ya kita nggak ngapa-ngapain, diketok pintu kan, datang 1 kilo ke rumah. Kalau di bulan yang lain berapa tuh 1 kilo harganya? 100 berapa daging gitu? Ya. Jadi, dan itu sudah dipenuhi kebutuhan kita. Kalau tuh ada lagi dari tempat lain 1 kilo gitu kan, nah, berarti kan Allah Maha tahu kebutuhan antum. Mungkin istrinya bukan cuma satu, ya, atau mungkin anaknya bukan 3, 10. Ya kan ada yang anaknya 10, gitu ya. Ya, kenapa Pak Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan? Karena Allah Maha tahu. Sehingga letaknya karunia Allah itu, Pak, segala sesuatu yang kita sangka baik belum tentu di sisi Allah itu baik. Ya, jelas kan Al-Baqarah 213. Ya, jelas kita selalu ingin apapun permasalahannya itu adalah sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Tapi Allah memberikan kepada kita ini merupakan karunia sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Itu. Ini indahnya karunia Allah. Ini kita bagi dua, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kita bahas urusan dunia dulu. Jamaah sekalian, Allah memberikan kepada kita urusan dunia. Menurut antum semua, setiap orang harus sama atau setiap orang harus beda? Urusan dunianya harus sama atau harus beda? Kalau keinginan setiap kita harusnya apa? Harus sama. Tapi kebutuhan setiap kita kebutuhannya apa? Anak kasih contoh gini. Contoh. Bila harus sama. Dalam bahasa Arab untuk menunjukkan anak kecil itu kan ada tifel, ada sobi, ada walad. Nah kalau sudah naik dewasa namanya gulam. Kita gulam aja tuh. Gulam itu kan dari menyusui sampai remaja itu namanya gulam. Kira-kira kalau yang gulam remaja-remaja itu, katakanlah sampai 18 tahun, ya kan? Makan jamu kelutuk masih enak kan? Antum tahu jamu kelutuk? Ya, nggak usah mateng lah. Yang setengah mateng masih enak kan? Masalah nggak untuk anak-anak gulam remaja tadi dimakan langsung? Ya, sekarang tanya sama bapak yang 60, 70, 80. Gimana? Jamu kelutuk masih berani? Berani ngelihat doang. Makanya kalau suruh balap sama gulam tadi berani nggak? Berarti kan urusan dunia itu tidak mesti apa? Sama, dan itu Allah ngasih porsinya berbeda. Kenapa? Karena ya kebutuhannya pasti beda. Nafsu ini pengennya apa? Sama. Gini teman-teman sekalian. Ini kasus kan ya, yang kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada kasus yang baca semua tuh, yang santri hamil tapi dia bilangnya tidak disentuh oleh siapapun. Jadi mau mirip-mirip Maryam lagi gitu. Ya, Maryam versinya Indonesia. Tapi kan setelah diselidiki ternyata dihamilin sama siapa? Sama siapa? Ini anak ngobrol sama antum. Nggak apa-apa. Antum bawa istri gak di sini? Ada apa enggak? Gini, pertanyaannya singkat. Ini contoh aja. Nggak boleh dipikirkan macam-macam. Ini para laki-laki di sini semua ada keinginan nggak punya istri 2 atau 3?
Hah? Ini nanya aja, ada keinginan apa enggak? Sebelah sini ada, sebelah sini enggak ada, enggak berani. Ada apa enggak? Hah? Ya. Terus yang menyebabkan enggak punya dua atau apa? Atau belum punya dua? Apa? Hah? Nah, kemampuan. Berarti kan dari segi kemampuan juga enggak bakalan sama. Kenapa? Karena kemampuan itu juga akan disesuaikan dengan apa? Kebutuhan. Ini cara memahami fadl, karunia siapa? Maka ketika tidak ada kemampuan, kemudian dipaksakan, melanggar syariat ya? Melanggar syariat. Tidak boleh. Ya. Apalagi yang nama laki-laki itu kata orang-orang sana yang biasa bikin satu rangkuman, katanya ada yang bilang gini, seorang suami atau seorang laki-laki itu bisa mengalahkan 1000 lebah di hutan demi membawa satu botol madu ke rumah. Tapi seorang suami tidak bisa mengalahkan seorang istri di rumah demi membawa satu madu ke rumah. Gimana? Benar ya? Benar ya? Iya. Laki-laki bisa mengalahkan 1000 madu di hutan demi membawa satu botol madu ke rumah. Tapi katanya seorang suami tidak bisa mengalahkan seorang istri demi membawa satu madu ke rumah. Nah, antum nggak termasuk. Antum nggak termasuk. Ini kebutuhan. Jadi jangan paksakan karunia Allah itu. Karena Allah memberi sesuai dengan apa tadi? Kebutuhan, bukan keinginan. Indah kalau begitu. Nah, sehingga ketika antum belajar tauhid, belajar akidah, bagaimana cara mengemani takdir itu justru karena ada takdir Allah yang membuat hidup kita tenang. Gitu, Pak. Karena ada takdir Allah yang membuat hidup kita tenang. Kenapa? Karena memang takdir itu sudah diatur dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Toh pun yang tidak sesuai itu karena pola pandang kita. Tetap di situ ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Anak kasih contoh gini. Sakit, kurang materi misalnya. Itu ketika menimpa kita katakan. Bisa nggak menjadi rahmat? Bisa nggak? Katakanlah musibah itu bisa nggak menjadi rahmat? Jawabannya jelas. Karena Allah menurunkan musibah kepada seseorang karena apa? Karena godobnya atau karena rahmatnya? Karena murkanya atau karena rahmatnya? Karena rahmatnya. Dan itu bagian dari apa, Pak? Takdir yang Allah berikan kepada kita, dan di situ ada kebaikan, Pak. Kenapa? Karena itu fadl, karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Ali bin Abi Thalib. Beliau kalau memasuki waktu-waktu azan, ya waktu-waktu azan, baik mau isya atau maghrib, beliau hatinya enggak tenang. Hatinya gemetar. Kenapa demikian? Karena beliau paham betul akan bertemu dengan siapa? Rabbul Alamin secara intimate. Bermesraan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi levelnya bukan lagi porsinya pembagian materi, ya, tapi bagaimana roh ini menyadari bahwa takdir baik dari Allah yang Allah berikan kepadanya sebagai motivasi, dan itu paham betul itu fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kita kan nggak ada yang kayak gitu, Pak. Walaupun ngaji udah lama. Jangankan sebelum sholat, ketika sholat pun nggak pernah rasa berguru, gemetar bahwa kita sedang intimate dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Hilang itu kebanyakan. Kenapa, Pak? Karena ketika sholat banyak sesuatu yang masuk selain dari apa? Selain daripada kesibukan sholat itu sendiri. Bahkan Allah jauh, hilang dari mana? Jiwanya. Rohnya kosong, Pak.
Yang ada hanya berdiri kal munafik, seperti orang munafik, berdiri di saf tapi hatinya wa qulubum syatta. Hatinya bercerai-berai. Kenapa? Dunia yang dipikirkan. Ini yang pertama. Bagian daripada urusan dunia, bahwa Allah memberikan kepada kita segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa? Keinginan. Artinya apa? Kita rezeki itu harus beda, tidak mungkin dan tidak boleh menuntut sama. Kedua, masih dalam urusan dunia. Kalau kita dikasih oleh Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala selalu sehat ala kulli hal. Sehat terus. Dari mulai lahir sehat terus. Bedakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti kita, mode-mode kita. Kira-kira semakin syukur atau justru malah kufur? Semakin syukur atau justru malah kufur? Bingung jawabnya. Nanti Anda jelaskan di akhir. Atau dibalik pertanyaan. Antum selalu ingat bahwa kita akan mati dalam level hidup atau kesehatan antum sedang sehat atau sedang sakit. Biasanya sakit. Berarti karena gak pernah sakit berarti apa? Jarang ingat. Ya, kalau nggak sakit berarti gak ingat apa? Mati. Dan ibadah yang lain pun juga antum ingin sholat khusyuk dan baik itu ketika sehat atau ketika sakit? Ketika sakit. Padahal mestinya ketika sehat. Kan dituntut syukur itu ketika apa? Sehat. Ini kan masalah, Pak. Maka tujuan hidup orang yang beriman itu, karena memang tahu betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kondisi dua tadi, nikmat sehat atau nikmat gak sehat, tidak pernah berkurang rasa syukurnya kepada Allah tabaraka wa taala gitu. Maka menarik sekali, Pak. Ada orang yang sakit sedikit aja agak berat, nggak ke masjid, Pak. Ada orang yang sakitnya berat, Pak, ya kan, minta tolong kepada anaknya diantar ke masjid, kemudian apa? Sholat di masjid, hatta pakai apa? Kursi. Ada sebagian orang atau banyak sebagian orang nggak mau ke masjid, kenapa? Karena sakit. Lalu diminta, "Nggak apa-apa sholatnya pakai kursi." Jawabannya apa? Nggak enak, malu sama orang. Ada kayak gitu? Banyak, malu sama orang, Pak. Sehingga pernah di sebuah masjid, Pak, menjadi masalah kepada DKM-nya. Kenapa? DKM minta kepada muhsinin, karena memang di masjid sudah banyak yang sepuh, minta barangkali ada yang mau memberikan kursi duduk untuk orang yang sakit. Jawaban pengurus yang lain apa? Nggak usah, nanti gak enak, orangnya tersinggung. Coba. Dibilangnya orangnya tersinggung, ya kan? Padahal ada orang-orang yang ingin memaksimalkan ibadahnya dalam kondisi apa? Sekalipun kondisinya sakit. Karena memang biasa, ya kan? Bukan merespon karunia dari Allah, tapi kebanyakan merespon karunia itu dari siapa? Manusia. Sehingga banyak gak enaknya bukan sama Allah, tapi banyak gak enaknya sama manusia. Alhamdulillah kita bisa datang ke majelis ini. Baik, ini bagian dunia dan banyak yang lainnya. Al-An'am tadi 160 juga menjelaskan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha indah itu diberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya. Dalam urusan akhirat, anak kasih contoh gini. Mana yang kira-kira yang antum sukai, kerja sedikit upahnya banyak atau kerja banyak upahnya banyak? Walaupun gak pasti ditanya, tapi perlu ada nanya. Kerja sedikit tapi upahnya banyak, dengan kerja banyak upahnya banyak, yang mana? Fitrah kita manusia kerjanya atau ringan, tapi uangnya
Anak nanya tentang ke antum tentang urusan akhirat. Ya, urusan akhirat. Antum baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yazuzu dalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata umur umatku itu antara berapa? 60 sampai berapa? 70, dan yang 70 itu sedikit. Ya, yang 70 berarti hadis itu menunjukkan rata-rata umur umat Nabi itu pendek-pendek, tidak ada yang pendek. Kalau umur pendek, Pak, dikasih pahala yang sedikit sesuai keinginan apa enggak? Butuhnya kita kalau umur pendek pahalanya banyak, dan Allah kasih itu lewat surah Al-An'am tadi. Man jaa bil hasanah falahu asyr. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya berapa? 10, bahkan sampai 100 dalam sedekah itu. Dalam apa? Bersedekah di Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin anbatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba. 70 dari 70 menjadi berapa? 100. Itu kebutuhan kita bukan besok di akhirat. Di dunia keinginan kita, di akhirat kebutuhan bukan? Kebutuhan. Kenapa? Umur kita pendek, ya kan? Amal kita juga jarang dan malas, tapi pengen apa? Pahalanya Allah kasih gak itu? Kasih dalam tadi. Paham gak kira-kira? Masya Allah. Ya. Bahkan levelnya yang mendapatkan itu sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan niatnya, sesuai dengan khusyuknya, sesuai dengan apa? Adab-adabnya. Dan itu antum harus rebut itu. Antum harus berlomba di situ. Bahasa sederhananya gini, kalau tafsir. Antum yang duduk di depan sama bapak yang duduk nyender, itu usahanya beratan yang mana? Yang nyender apa yang duduk di sini? Yang enggak nyender. Yang enggak nyender. Terus keinginan pahalanya sama? Enggak mungkin. Ya, yang usahanya berat pahalanya lebih berat lagi, yang usahanya ringan pahalanya. Tapi seringan-ringannya kebaikan itu dibalasnya berapa? 10. Apalagi yang tadi ngaji sambil makan, itu beda juga itu pahalanya. Beda juga. Masa pengen sama ya? Anak nahan dulu Ustaz, yang belum waktunya, beda. Beda, Pak. Tapi keinginan minta apa? Sama. Kebutuhannya pasti sama besok di akhirat, Pak. Tapi usahanya beda. Ini Masya Allah, Pak. Iya kan? 1 sampai 10, 10 balas 100, bahkan 5 yasha yudha'af lahu 5 yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki, Pak. Masya Allah. Gini, Pak. Pernah dengar gak orang yang haji katanya bahwa yang ke Madinah itu biasanya mengadakan arbainan? Pernah dengar? Pernah? Apa itu maksudnya arba'in? Arba'in kan 40. Maksudnya apa? Anda tahu? 40 apa? Anda tahu? Hah? 40 waktu. Kalau 40 waktu berarti kan 40 dibagi 5. Berapa hari? Hah? 8 hari? Ya. Ya, dicari aja hadisnya itu. Ya. Tidak ada arba'in. Tapi kalau Bapak mau menjemput karunia Allah, gak usah ke Madinah, rutinitas kita aja. Kalau mau pakai kalimat yang sama, arbainan. Karena gak rekomend itu, tapi ini untuk memahami dulu. Gini, sholat 5 waktu sehari semalam itu berapa rakaat? 17. Antum ambil hadis Ummu Habibah tentang qabliyah dan ba'diyah, berapa rakaat? Dari Ummu Habibah 12. 17 dengan 12 berapa? 29. Nah,
ditambah sholat tahajud 11. Jadi berapa? Hah? 40. 40 bahasa Arabnya apa? Arba'in. Itu kan paham kan? Pertanyaannya itu kan karunia yang mudah, ya kan, yang mudah. Sudah kan tuh paham di situ. Kemudian diamalkan. 17 rakaatnya oke. Ya, tapi qobliyah ba'diyahnya terjaga nggak setiap hari? Ditambah lagi tahajudnya 11 rakaat terjaga apa enggak? Maka ada yang nanya kan, Ustaz kan dulu pembimbing ya. Gimana Ustaz arbainan? Dia bilang, enggak, anak arbainan di Indonesia aja. Kok bisa? Bisa kok arba'in. Seperti apa? Ya tadi. Iya, 17 rakaat rawatib, ya kan? Tambah ba'diyah qobliyah, ya, 12 ditambah lagi tahajud 40. Ya. Terus anak bilang, anak malah bisa khamsinan, sittinan. Bukan cuma arba'in. Bisa 50, bisa apa? 60 kan bisa. Tambah 2 berapa? 2, ya. Kalau dari hadis Aisyah, dari Habibah 4, ya kan? Tambah lagi apa? Mungkin sholat sunnah apa? Mutlak. Jadi bukan cuma arba'in tapi mi'ahan. Berapa mi'ah itu? 100 rakaat. Ini kan fadl, karunia yang mesti kita apa? Syukuri, Pak. Maka kesimpulan dari yang kedua tadi, jadikan syukur kita atas karunia Allah itu sebagai gaya hidup. Nah, ulang ini. Jadikan syukur atas karunia Allah itu sebagai gaya hidup. Gimana? Sudah menjadikan syukur sebagai gaya hidup. Jadikan syukur sebagai apa? Lifestyle, gaya hidup kita. Artinya bahwa jadi orang yang memang abdan syakuro, senantiasa apa? Bersyukur. Ya. Maka dahulukan ucapan, ya kan? Jangan mendahulukan emosi. Apa itu? Selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ucapan. Kalau emosi itu menghitung. Ya, setelah menghitung baru apa? Contoh gini. Antum kalau dapat gaji bulanan, alhamdulillah dulu baru dihitung atau dihitung dulu baru alhamdulillah? Yang mana nih selama ini? Tuh, alhamdulillah pas 10 juta. Ya. Tapi begitu dapatnya 10 juta, antum masih ragu nih, 10 juta apa belum? Ya, hitung dulu baru. Nah, begitu kalau orang yang menjadikan syukur sebagai gaya hidup, ya, maka dia akan bersyukur dulu baru emosi. Ucapan dulu baru apa? Emosi. Ini jangan dibalik, emosi dulu baru udahlah, berapapun dapatnya alhamdulillah aja. Nah, pakai aja lagi ujungnya. Alhamdulillah. Atau bahasa lainnya, syukurin aja. Itu kan kepaksa ngomongnya juga. Syukurin. Dan itu syukurin aja. Gak ada apa. Wajib apa? Bersyukur. Hati-hati. Kalau anak-anak itu bilang, syukurin aja. Nanti antum tanya si antum. Nih. Atau sayang. Selama ini nafkah bagaimana dari aku? Cukup apa enggak? Nah, kalau istri antum bilang, cukupi, ya syukurin aja. Nah, itu ajak diskusi itu. Tapi kalau si antum mengatakan, Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, jaga tuh si antum baik-baik. Tapi saya antum nggak pernah nanya. Pernah nanya nggak Pak istri? Apa takut kalau nanya jawabannya nggak sesuai? Ya, jadikan syukur sebagai apa tadi gaya hidup, dahulukan syukur daripada apa? Emosi. Dan itu yang Allah perintahkan di surah Ibrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Itu sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Jemaah sekalian, tanpa itu karunia dari Allah gak mungkin kita itu bisa masuk surga besok. Tanpa rahmat gak mungkin. Apa yang kita andelin, Pak? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang seperti apa? Yang selama ini kita persembahkan. Iya. Oke lah, maghrib 3 rakaat. Isinya yang kayak apa? Isya 4 rakaat. Isinya yang kayak apa? Kan syukur itu mesti dirayakan. Bukan hari raya, mesti dirayakan. Maksudnya dengan penuh kebahagiaan.
Ketika antum paham suratul Fatihah, rayakan dengan kebahagiaan. Dengan apa? Begitu mesranya antum membaca suratul Fatihah dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ada apa? File-file yang masuk sehingga menyebabkan kita tidak paham. Itu. Ini urusan akhirat. Allah memberikan karunia kepada kita sesuai dengan apa? Kebutuhan. Karena umur kita pendek, maka pahala dilipat gandakan. Antum kesini aja kan nilainya jihad kan? Kalau pada masa Rasulullah SAW untuk jihad itu harus apa? Bawa senjata. Dan itu menjadi primadona para sahabat. Hari ini antum datang duduk di sini, ya kan? Dinilai sampai apa? Sampai bed antum, sampai pulang ke rumah antum dinilai jihad. Asal jangan mundar-mandir ke tempat yang lain. Berangkat masjid, pulang rumah, selesai. Itu. Tapi kalau belok taklim lagi boleh. Jangan belok tak lazim juga boleh. Udah lazim malah tak lazim, ini bahaya. Ya? Masya Allah, ini karunia Allah. Jadi pokoknya dengan itu wajib yang sudah tenang bahasa rumah tangganya, wajib yang sudah paham bahwa indahnya karunia Allah itu wajib sakinah. Ya, bahkan wajib apa? Mawaddah. Agar apa? Continue rahmat itu Allah berikan kepada kita sebagai apa? Padal karunia. Ada gak yang baca pengumuman atau undangan dari pengurus ada pengajian hari ini, hanya baca tapi gak ada niatan sedikit pun untuk datang ke majelis ilmu? Kira-kira ada gak? Atau Anda balik? Jamaah sekalian yang luar sini, dapat info pengajian di sini dari mana? Media sosial? HP? Maksudnya yang di luar. Kalau yang Jumatan mungkin dengar sini ya. Yang di luar. Pertanyaan anak. Ketika antum baca info ada kajian di sini, respon antum pertama kali apa kira-kira? Hah? Apa? Respon pertama? Niat hadir. Oke. Ada yang lainnya apa respon pertama? Begitu lihat, gimana responnya? Atau anak kasih contoh sedikit biar lebih paham. Respon antum ketika antum baca ada chat dari mertua antum mau datang ke rumah antum, responnya gimana? Coba jawab, jangan takut sama istri. Begitu ternyata WA dari mertua antum mau ke rumah, nggak ngasih tahu dulu, tiba-tiba nak ya saya ke rumah nanti setengah jam lagi nyampe. Kira-kira respon antum gimana? Hah? Masih belum sadar. Sekarang gini, mertua antum itu ya penyebab antum mendapatkan anugerah atau penyebab antum mendapatkan musibah? Hah? Anugerah apa musibah? Anugerah. Kenapa anugerah? Karena dikasih apa? Anaknya yang antum gak ngurus dari kecil, antum gak rawat dari kecil, diizinkan menjadi isi antum. Karunia kan? Tapi ketika mertua itu yang antum takut nolak waktu mau melamar, mengkhidbah, dia bilang setengah jam lagi sampai rumah. Gimana respon antum? Nah, pentingnya memahami karunia itu di situ, Pak. Paham gak kira-kira? Ada gak yang kira, wah parah nih mertua, kebiasaan kalau datang ngasih kabarnya dadakan. Ada gak yang kayak gitu respon? Ada gak? Lo kok sebelum menikah nggak begitu, Pak? Ya, jam berapapun mertua kasih kabar, siap, oke. Giliran sudah nikah, bilang sama istrinya, itu bapak kamu, ibu kamu tuh kalau mau ke rumah kok bilang kayak seminggu sebelumnya, dadakan terus. Jidal, Pak. Pertanyaannya, bukankah karunia Allah juga terkadang datangnya tiba-tiba? Iya, iya. Kadang tiba-tiba. Iya tuh. Kemudian respon antum gimana?
Khawatir ketika karena itu datang tiba-tiba, responan itu juga sama. Seakan-akan itu bukan karunia Allah, tapi biasa aja. Nah, ini bahaya. Ini kan, Masya Allah, Pak. Jadi ngaji kita dan kitab yang pernah kita khotamkan itu, kalau masuk ke bab itu, tidak ada apa-apanya. Karena hakikat daripada ilmu yang kita pelajari ya di situ. Gitu. Nah, gitu ya. Masya Allah. Makanya kalau bertua datang tuh langsung Masya Allah, lagi mengajak lagi, siap, Insya Allah siap. Ya sudah. Mau golok, mau apa disiapkan di rumah, nggak apa-apa. Yang penting antum, ya golok untuk apa? Motong ayam. Siap. Kan kita hidup tuh siap untuk senang, ya kan? Sesuai dengan harapan, siap juga sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan, kan begitu, Pak? Bahkan kadang hidup kita tuh jauh sama sekali tidak sesuai banget dengan harapan. Iya. Masya Allah. Harapan antum semua hidup ini kemana? Kemarin tuh. Pengennya duit banyak, gak berseri. Bahkan di setiap bank ada. Itu apa? Pengennya. Rumah pengennya luasnya sekota Jabodetabek punya sendiri. Inginnya. Punya istri inginnya. Kayaknya serinya cuma satu di dunia. Gak ada lagi yang cantik. Pengennya. Tapi hasilnya hari ini Allah kasih yang mana? Sesuai gak dengan harapan? Nggak berani jawab. Itu hidup. Karena memang tujuan hidup bukan untuk itu. Ya, untuk apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selesai, Pak. Hanya untuk itu. Adapun menuntut seperti tadi, tempatnya bukan di dunia, tapi apa? Besok Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha, dan seterusnya. Itu untuk besok. Jangan itu ayat dipakai di mana? Di dunia. Ya. Kalau besok di akhirat hal seperti itu sesuai keinginan atau kebutuhan? Untuk di akhirat sesuai keinginan apa kebutuhan? Enggak. Yang tadi di akhirat sesuai keinginan. Kalau di dunia sesuai apa? Keinginan. Contoh. Anda kasih contoh di akhirat sesuai keinginan. Ya. Apa sih yang enak nyontoh ini? Gini deh. Ayat tadi ya. Puncak kebahagiaan para laki-laki itu apa? Puncak kebahagiaan dan keinginan para laki-laki itu apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Gak apa-apa jawabnya. Mas berlian? Betul Bapak, mas berlian? Enggak. Laki-laki itu apa puncak kebahagiaannya kira-kira? Perempuan. Mbak berani jawab, perempuan. Ya, kan? Maka hadisnya kan Nabi katakan ad-dunya mata. Dunia itu apa? Perhiasan. Wa mata'ihal mar'ah, ya, wa mata'ihad dunya itu. Dan perhiasan dunia adalah apa? Al-mar'ah as-salihah. Itu mah. Kemudian kalau ditanya kepada siapa? Perempuan-perempuan. Istri antum. Puncak kebahagiaannya para perempuan itu apa? Pasti jawabannya bukan laki-laki. Apa? Perhiasan. Tadi ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah. Beda, Pak. Puncak kebahagiaan laki-laki adalah perempuan, puncak kebahagiaan perempuan adalah ini bukan bapak-bapak, bukan laki-laki. Gitu ya. Di mana itu, Pak? Di mana? Keinginannya di mana? Di dunia. Tapi di akhirat, ya memang juga keinginannya begitu.
Laki-laki besok keinginannya apa di akhirat? Bidadari. Allah siapkan. Ya, azwajun mutahharah. Kata Al-Qurtubi, bidadari yang disucikan. Bahkan kalau punya istri itu, para laki-laki nggak mau tua. Pengennya tetap apa? Muda. Maka humbiha khalidun. Kekal gadisnya, kegadisannya, kekal kecantikannya, ya kan? Kemakin apa? Kekal semua kenikmatannya. Itu keinginan kita besok di mana? Maka jangan keinginan itu diminta di mana? Di dunia. Karena di dunia kita hanya apa? Kebutuhan, bukan apa? Keinginan. Masya Allah. Bisa dipahami sama di sini, Pak? Sudah siap mendapatkan keinginan besok di akhirat? Siap semua. Cuma ya kebutuhan di dunia agak siap. Iya tuh. Anda pernah jelaskan di sini karakteristik kenikmatan akhirat itu kan 3. 1, semua kenikmatannya itu mudah didapat. Ya, semua kenikmatannya mudah didapat dan pasti dapat, Pak. Ma tashtahil anfus. Semua yang diinginkan oleh apa? Jiwa itu Allah mudahkan, mudah, Pak. Yang kedua, Pak, semua kenikmatan akhirat itu, kenikmatan surga itu, ya kan? Semuanya kekal adanya. Dan mengalami fermentasi, nggak ada perubahan. Dan yang ketiga, Pak, semua kenikmatan surga itu enak dipandang mata. Itu aja 3. Mudah didapat, kekal adanya, enak dipandang mata. Itu keinginan kita, bukan di dunia. Tapi nggak mungkin, karena Allah berikan apa? Kebutuhan. Tapi di akhirat itu. Ya. Coba jamaah sekalian bayangin atau pikirkan tentang 3 yang tadi. Apakah semua kenikmatan di dunia yang kita inginkan mudah didapat? Hah? Jawabannya enggak. Bahkan ada kenikmatan yang tidak mungkin kita dapat di dunia. Tidak mungkin. Bahkan kalau antum curhat sama teman bilang, sudahlah, itu gak mungkin, lupakan saja. Benar ya? Tapi di akhirat enggak, semuanya mudah didapat. Yang kedua, kalau sudah dapat, Pak, apapun nikmat yang Allah berikan kepada antum semua hari ini, Pak, tidak ada yang kekal, alias apa? Untuk menikmati nikmat tersebut dibatasi dengan umur. Di kampung Ana di Garut, Pak, viral tuh di Instagram. Ada bapak-bapak usia 75 tahun menikahi gadis 19 tahun. Itu menurut antum enak gak itu? 75 dapat 19. Enak gak? Ustaz nanya sama yang udah punya. Kan sering bilang, enak istri antum itu masih apa? Walaupun dia mengatakan, enak Ustaz, istri anak 19 tahun, anak 75. Ingat Pak, bapak seenak apapun pasti dibatasi umur. Mungkin istri bapak yang 19 duluan meninggal, dan bapak yang 75 sudah pasti lebih dekat lagi meninggalnya. Berarti nikmat kita dibatasi apa? Di akhirat Allah katakan apa? Umbiha khalidu. Ingat Pak, ingat itu. Nikmat apapun dibatasi dengan apa? Umur. Punya duit yang banyak, rumah yang bagus, apapun tetap dibatasi umur. Ingat tuh Pak. Dan kita sering lupakan umur itu ya. Udah tua pun rasanya masih muda. Ya? Itu baru nikmat. Selama aja dibatasi waktu. Atau ada. Silakan ada. Baik. Yang kedua, indahnya karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan karunia-Nya Ar-Rahman yang dimaksud kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu. Ini Ar-Rahman. Ya, bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada semua makhluk. Bahkan dengan nama Ar-Rahman itu sendiri, dengan nama Ar-Rahman itu sendiri, Allah sudah menjaminkan rezeki semua makhluknya. Dengan Ar-Rahman itu sendiri, Allah sudah menjaminkan rezeki semua makhluknya. Rabbul Alamin Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin
illa illa 'ala Allahi rizquha. Ini dengan Ar-Rahman saja. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa sifat Rahman itu kasih sayang Allah memiliki 100 sifat. Dan yang Allah turunkan ke bumi hanya satu. Yang 99 rahmat itu Allah simpan di mana? Di surga. Satu aja. Cukup untuk semua makhluknya, baik yang menyembahnya ataupun yang menyembahnya. Urusan nikmat ini Allah berikan semuanya. Gitu. Ini cukup dengan rahmat. Ini keindahan ya kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sifat itu mengajak kita untuk apa? Lebih paham lagi dan lebih bersyukur lagi ya. Karena Allah sudah menjaminkan rezeki kita semua. Alhamdulillah. Tinggal kalau mau diperbanyak, ya syukurnya diperbaiki. Kalau pengen lebih banyak lagi dan kekal, syukurnya sesuaikan dengan bagaimana cara Allah memberikan iman, maka syukuri sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, cara bersyukur kepadanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, indahnya karunia Allah tabaraka wa ta'ala, ya, indahnya karunia Allah tabaraka wa ta'ala, maka dengan karunia tersebut Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kasih contoh sedikit. Surah yang paling panjang di Quran surah apa? Al-Baqarah. Ada yang tahu berapa jumlah hurufnya? Ada yang pernah hitung? Jumlah huruf di surah Al-Baqarah. Dan itu. Tapi antum hadisnya tahu kan hadis ini? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Lam yakun alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Makanya Nabi merekomendasikan kita, ya kan, perbanyak di bed di rumah kita membaca apa? Surah Al-Baqarah, karena jaminan dari pahala yang maha besar itu ada di surah Al-Baqarah. Belum lagi keagungan surah di situ ayatnya, ayat kursi, 2 ayat setelahnya dan 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya hampir 5 lembar membahas muqaddimah di situ, menunjukkan apa? Keagungan suratul Baqarah. Tapi sayang di antara kita banyak yang tidak memprioritaskan menghafal Quran itu surah Al-Baqarah. Ya, maka mulailah sekarang para abah yang sudah sepuh-sepuh, ya cukuplah kalau menghafal Quran cukupkan 1 surah saja, yakni surah Al-Baqarah. Nah, kalau yang masih muda-muda ya 114 surah utamakan. Tapi yang sudah sepuh cukup berapa? 1 surah. Semoga dimudahkan 1 tahun hafal. Ya, dan antum jangan sok-sokan. Alhamdulillah Ustaz, anak setiap malam baca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Dari mana? Mau tidur selesai? Ya baca Ustaz, dari amanah Rasul. Itu bukan surah Al-Baqarah, tapi 2 ayat dari surah. Jadi jangan bilang Al-Baqarah itu dari 1 sampai selesai. Cuma 2 ayat, apa lagi ayat kursi? Jangan mengatakan 1 surah. Bilang saya membaca ayat kursi, saya membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah. Ada yang sok-sokan kayak gitu. Ya. Kecuali kalau antum mengamalkan hadis, membaca surah Al-Ikhlas 1/3, membaca surah Al-Kafirun 1/4 Al-Qur'an. Ini keajaiban atau keindahan karunia dari Allah. Maka ketika kita mensyukuri dan mengamalkan karunia-Nya, maka Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 menit lagi. Iya, 2 menit. Terakhir Anda simpulkan. Ya, terakhir simpulkan. Jangan futur untuk beramal. Jangan futur untuk kalau futur maka tinggal turunkan levelnya. Biasa untuk membaca surah Al-Baqarah selesai, ya jangan tinggalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu futur yang boleh. Ya,
Kalau juga al-ikhlas, al-falaq, an-nas juga belum juga masih capek, maka jangan tinggalkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi kalau itu pun enggak, maka kal an'am, tidur antum sama dengan sapi yang dipotong kemarin. Kan bedanya sapi dengan kita gitu kan. Sapi kalau makan enggak baca doa, ya kan? Habis makan juga enggak baca doa. Sapi kawin enggak baca doa, sapi tidur juga enggak baca doa. Bila ada yang mengaku saya muslim, enggak pernah baca doa sebagai amal solehnya dia, maka tidak ada bedanya dengan sapi. Ya, kalau nggak ada bedanya berarti tahun depan dikorbankan egonya, perasaannya, futurnya disembeli sehingga menjadi apa? Insan yang kamil, insya Allah. Kita cukup ya? Kita cukup. Akhiri, moga-moga Allah mudahkan itu beramal saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.